Shalom, selamat hari Sabat. Di hari ini, di Sabat ini atau sore ini adalah merupakan Sabat yang terakhir di tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan segera meninggalkan tahun 2022 ini. Maka akan ada motivasi yang ingin saya bagikan kepada jemaat sekalian, baik jemaat Smyrna, jemaat Remnant Rapi, dan juga jemaat Bukit Loreng. Tahun 2022 tentu penuh dengan pengalaman. Baik jemaat Smyrna dengan segala daya upaya untuk menyampaikan pekabaran keselamatan Injil kekal kepada warga masyarakat yang ada di sekitar Kombos Timur di mana jemaat berada. Begitu pula jemaat Remnant Rapi dengan segala keadaan, situasi, begitu pula jemaat Bukit Loreng berupaya untuk menyampaikan kabar kepada banyak orang. Kita sudah berusaha sepanjang tahun 2022 ini. Tetapi apakah kita harus berhenti? Apakah kegiatan kita, apakah semangat kita harus berhenti di akhir tahun 2022 ini? Tentu tidak, saudara-saudara. Di tahun 2023, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak anggota-anggota jemaat sekalian, mari kita tetap tingkatkan semangat kita untuk membawa kabar Injil ke seluruh dunia supaya Tuhan segera datang. Saya ingin membagikan beberapa ayat, dan ayat-ayat ini biasanya kita baca, kemudian ini merupakan komitmen kita pada sore hari ini. Sebelum saya bacakan beberapa ayat kepada kita pada sore ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan pekabaran firman Tuhan. Sekaligus akan ada komitmen yang kami mau buat di tahun 2023. Apa yang harus kami lakukan nanti. Tuhan berkati agar supaya motivasi sore ini menguatkan kami semua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Rasul Paulus berkata bertandinglah. Bahkan di ayat lain Rasul Paulus juga katakan berlarilah. Saya dan saudara sementara di dalam sebuah pertandingan. Hari ini bukan hari untuk kita berhenti. Besok adalah hari yang baru di tahun yang baru. Kita harus terus berlari. Sampai ada waktunya di mana kita finish. Ayat ini sepadan dengan Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Sebenarnya Rasul Paulus juga sama mau mengatakan bahwa selama kita hidup, kita harus bertanding, berlari. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Karena ada suatu saat nanti kita tidak akan lagi bekerja. Yaitu kapan waktu itu? Kalau Yesus datang atau ketika saya dan saudara Tuhan izinkan untuk beristirahat. Itulah sebabnya selama kita masih hidup, mari saudara, mari kita lebih meningkatkan. Kita bekerja lebih semangat di tahun yang baru nanti. Tahun ini kita sudah buat banyak, tetapi tahun 2023 nanti, tahun yang baru ini, kita harus melakukan yang lebih banyak lagi. Kalau kepada jemaat Smyrna saya katakan, tahun 2022 sudah banyak pekerjaan yang dilakukan. Tapi tahun yang baru lagi, akan ada banyak tantangan yang harus kita kerjakan. Bahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, sepadan dengan Pengkhotbah 9 ayat 10 di bagian B tadi, katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini kata Rasul Paulus, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Selama saya dan saudara masih hidup, mari terus bekerja. Mari terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena ada waktu di mana kita berkata, saya sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya sudah kerjakan semuanya Tuhan. Sekarang waktunya saya untuk beristirahat. Kalau Tuhan Yesus datang,
Kita akan beristirahat total. Kita hanya memuji Tuhan pada waktu di kerajaan sorga. Tapi selama kita ada di dunia ini, mari kita melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Tahun 2023, gereja kita mengamarkan atau memberikan kepada kita satu tantangan dengan kalimat yang pendek. Kalimat pendek itu seperti yang kita ambil sebagai tema kita pada acara penutupan tahun pada Sabat ini, yaitu back to the altar. Kembali ke mezbah keluarga. Kita boleh I will go, kita boleh pergi ke seluruh dunia. Kita boleh menjadi saksi di mana saja kita berada. Tetapi tahun 2023, tantangan yang diberikan kepada kita di dalam gereja kita adalah mari kita kembali memulai menjadi saksi itu di tengah keluarga kita. Mungkin saya sebagai pendeta, mungkin ketua-ketua, kita masih kurang di tahun 2022 terkait dengan mezbah keluarga, terkait dengan ibadah-ibadah di dalam keluarga. Bukan berarti bahwa kita tidak lagi mengerjakan kelompok kecil di tahun 2023. Kelompok kecil tetap akan berjalan. Tetapi fokus kita pada tahun 2023 ini adalah kita akan menginjil, kita akan menjadi saksi ke seluruh dunia. Akan dimulai dari keluarga-keluarga. Pada 2023 ini saya tawarkan program kepada jemaat. Saya tawarkan tantangan kepada jemaat. Tahun 2023 saya membuat dua kartu, dan kartu yang pertama adalah kartu bacaan Alkitab tahunan, di mana dalam 1 tahun saudara dapat membaca Alkitab sampai selesai, dan ini cukup menantang bahwa setiap hari kita sekurang-kurangnya membaca 2 sampai 3 pasal atau pasal, ya, 2 sampai 3 pasal kita membacanya setiap hari dimulai pada besok 1 Januari. Dan kalau saudara boleh berkomitmen dengan Tuhan untuk meningkatkan kehidupan kerohanian pribadi saudara, maka kartu ini bisa saudara ambil sebagai komitmen di tahun yang baru nanti. Lalu kemudian kartu yang kedua ini terdiri dari 2 kartu walaupun isinya sama, merah dan putih, sama seperti bendera negara kita, merah dan putih, sebenarnya isinya sama. Merah ini untuk orang-orang muda, jadi anak-anak, remaja, dan orang muda yang mau turut aktif terlibat dalam pelayanan perorangan di tahun 2023 ini, maka kartu ini akan menjadi laporan pribadi. Walaupun isi kartu ini ada nama, ada nomor urut keluarga, jadi akan ketahuan kartu ini dari keluarga apa. Jadi keluarga, misalnya kalau keluarga Papona Sawali itu nomor urut 1, maka kartu ini di dalamnya ada nama, tentu saja yang pertama nama Yance Papona. Oke, itu berarti di nomor urut keluarga 1. Jadi itu kalau untuk orang tua, maka kartu yang akan diberikan adalah kartu berwarna putih, tetapi isinya sama. Sedangkan untuk orang-orang muda, remaja, dan juga anak-anak yang mau terlibat mendapatkan kartu berwarna merah. Dan kartu-kartu ini kemudian nanti setiap bulan kita targetkan 2023, kita hitungnya per bulan, itu berarti bahwa ada 12 kartu setiap orang yang akan dikumpulkan kepada Departemen Pelayanan Perorangan atau juga NDR. Jadi nanti Saudara Wilson Maingkalo dan juga Saudara Vicky Angkobus akan mengumpulkan untuk Jemaat Smyrna dan juga Jemaat Remnant Rapi, Jemaat Bukit Loreng, nanti bagian bidang Departemen Pelayanan Perorangan yang akan mengumpulkan kartu-kartu tersebut. Jadi sekurang-kurangnya tahun 2023 ada sebulan sekali saya dan saudara-saudara terlibat di dalam pelayanan perorangan, lalu kemudian laporannya dikumpulkan kepada Departemen Pelayanan Perorangan. Sehingga di tahun 2023 kita lebih mengetahui berapa banyak anggota-anggota jemaat kita yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan untuk teknisnya nanti tetap kita akan mendapatkan tuntunan, dan saya nanti akan menuntun saudara agar supaya di tahun 2023 kita akan lebih bersemangat lagi untuk menginjil, untuk menyampaikan kabar tentang Yesus kepada setiap orang. Untuk itu, di sore ini kita akan buat komitmen sebelum matahari terbenam, sebelum kita sambut tahun 2023. Mari saudara saya mengajak, mari kita lebih giat lagi. Yang akan kita tambahkan di tahun 2023 inilah, ini adalah
masing-masing kita, baik orang tua, baik orang muda, mari kita membawa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, diperkenalkan kepada Yesus. Saudara boleh bekerja dengan penuntun, nanti saya akan terus menuntun saudara, agar di tahun yang baru nanti, kita akan bekerja lebih giat lagi. Apa pesan Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ayat yang biasa kita baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kita tetap bersemangat, tetap setia menjalani pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya saudara terus akan diberkati. Dengan berkat-berkat yang paling utama adalah kita tetap setia. Supaya waktu Yesus datang, kita boleh ada di dalam kerajaan sorga. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita semua pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Sabat.